Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu keluargaku yang di sini. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, wajah-wajah yang Insya Allah wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang dirindukan surga, wajah-wajah yang diberikan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alhamdulillah saya baru pulang hajian kemarin. Baru pulang jadi petugas haji 77 hari Bapak Ibu. Aduh, lama banget. Lama banget ya? Iya, biasanya orang hajian 40 hari ya. Iya, ini ditugasin buat melayani orang-orang yang haji. Iya, jadi lebih lama. Orang haji belum datang, kita udah datang ya kan. Orang semuanya udah pulang, orang-orang haji kita belum pulang. Terakhir karena memang disuruh melayani jemaah haji Indonesia. Dan saya bawa oleh-oleh. Insya Allah nanti pulang dari sini dapat air zam-zam. Iya, dapat air zam-zam, dapat ada oleh-oleh sedikit dari saya. Masya Allah. Semoga berkah ya Bu. Amin. Biar semuanya bisa dapat air zam-zam ya. Jangan lupa air zam-zam itu kan bisa menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita harapan kita. Sedikit sih Bu, air zam-zam lumayan ya. Sebelum minum nanti baca doa dulu, ada harapan apa gitu. Walaupun ada juga doanya sendiri kalau minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in masa kami berkata itu minta ilmu yang bermanfaat, minta kesehatan gitu, minta terserah Bapak Ibu deh, nanti abis itu minta apa aja Yang barokah aja, yang panjang umur. iya, barokah panjang umur ya, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan Allah undang juga ke Baitullah satu-satu ya. Insyaallah setelah ini saya nanti mengajuin lagi untuk teman-teman yang di sini yang dapat giliran umrah lagi ya. Doain ya. Biar Allah undang gitu, karena namanya haji dan umrah itu kan undangan dari Allah. Kita nggak pernah tahu gitu siapa yang akan Allah undang, kita nggak pernah. Jadi jangan berhenti bermimpi untuk bisa ke Baitullah, untuk bisa umrah dan berhaji. Makanya selain bawa oleh-oleh air zam-zam sama kurma, saya ada oleh-oleh ilmu juga. Iya, jadi ternyata Bapak Ibu ya, saya selama di sana itu banyak merenung gitu ya tentang perjalanan haji dan umroh. Itu perjalanan haji. Haji itu kan ada yang namanya niat, ya kan? Niat haji. Ada yang namanya ihram. Ada yang namanya bis ihram itu kita ada tawaf, sa'i. Terus kita akan ke Arafah. Terus ke Arafah kita akan ke Musdalifah. Nanti di Musdalifah tuh tidur di bawah langit dan nggak ada tenda, nggak ada apa, tidur di tanah lapang gitu ya. Terus habis itu kita akan ke Mina. Ke Mina itu kita diri di tenda. Terus nanti kita lontar jumroh, ya kan? Habis lontar jumroh kita tahalul gitu. Nah ternyata itu bukan sekedar rangkaian ibadah aja. Meskipun kita mungkin saat ini lagi nggak berhaji, tapi ternyata kita dalam kehidupan ini seperti ibadah haji. Maksudnya gimana? Kita akan belajar. Saya ini oleh-oleh yang saya tulis di buku baru saya. Judul bukunya itu Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Masya Allah. Kalau dengar kalimat ini rasanya gimana Bapak Ibu? Indah. Saya kalau dengar Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, gimana? Ya, tenang ya, adem ya. Nah itu adalah judul buku saya yang terbaru dan itu oleh-oleh haji banget, karena selama hajian saya menulis tentang ini, bahwa ternyata kita tuh kan kalau mau haji tuh niat dulu ya, niat haji gitu.
tadi Ustadz Faris tuh ngingetin dari kajian yang ilmu yang dikasih Ustadz Faris tuh intinya satu tentang apa Bapak Ibu? Niat. Niat ya, niat karena Allah. Bahwa segala sesuatu kalau kita niatnya karena Allah, maka Allah akan mudahan. Kalau sesuatu harus diawali dengan niat. Mau itu ibadah apapun, sholat, puasa, apapun semuanya dengan harus niat. Maka kita penting banget untuk meluruskan niat kita, termasuk niat dalam kehidupan kita. Niat kita hidup setiap harinya ini buat apa Bapak Ibu? Untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Kalau niatnya karena Allah, mau dikasih ujian apapun, maka nggak akan berasa. Kalau niatnya karena Allah, kita akan rela berkorban buat Allah. Berkorban ketika kita sakit, berkorban ketika kita lagi nggak punya uang, berkorban ketika kita lagi dijahatin orang. Kalau kita mau berkorban ridho, mau berkorban sabar, mau berkorban ikhlas. Karena niatnya lurus. Kita berbuat baik bukan karena biar orang lain balas kebaikan kita, nanti kecewa. Kita berusaha untuk olahraga misalnya atau minum obat biar sehat, bukan biar sehat juga, karena ada orang udah olahraga dan minum obat vitamin tetap sakit. Tapi kita misalnya minum madu atau kita olahraga karena itu bagian ikhtiar kita biar ibadahnya lancar kalau sehat, gitu kan ya, untuk Allah gitu. Terus udah ikhtiar sehat tiba-tiba Allah kasih sakit, ya terserah Allah aja, ya kan gitu. Yang penting niat kita benar-benar melakukan semuanya karena Allah. Terus kalau kita haji atau umroh itu kita akan pakai baju ihram Bapak Ibu semuanya. Terutama yang laki-lakinya. Semuanya itu mau dia presiden, mau dia wali kota, mau dia bupati, mau dia anggota DPR, mau dia pengusaha, mau dia tukang bakso, mau dia marbot masjid, mau dia tukang pijit ya kan, apalagi mau dia tukang kerupuk ya kan, mau dia apa, itu di sana bajunya sama. Bajunya pakai baju kain putih, cuma 2 lembar kain putih buat nutupin bagian atas sama bagian bawah, sama semuanya. Jadi hikmahnya apa sih? Kenapa sih Allah bikin harus pakai baju ihram, kainnya harus yang tidak berjahit buat laki-laki ya gitu? Karena Allah sebenarnya tidak memandang sebagus apa baju kita. Lagian buat perempuan juga mau kita gamisnya harga 5 juta, 10 juta sama harga yang cuma 10.000, 30.000, 50.000 1 set sama aja. Karena Allah tidak melihat pakaian kita. Di sana Allah nggak lihat jabatan kita. Allah nggak lihat kita duitnya seberapa, saldonya berapa, di dompetnya ada uang berapa, datangnya naik pesawat apa, di tempat tinggalnya punya mobil atau motor atau jalan kaki atau sepeda. Allah nggak peduli, ya kan gitu. Yang Allah pedulikan datang kepada Allah harus merasa sebagai seseorang yang kita tuh Allah nggak melihat apa yang kita pakai. Sampai itu kan. Allah nggak ngeliat apa yang kita pakai. Allah nggak ngeliat gelar kita di dunianya apa. Allah nggak ngeliat profesi kita di dunianya apa. Allah nggak lihat seberapa banyak uang kita. Yang Allah lihat ketakwaan kita. Yang Allah lihat ketaatan kita gitu. Jadi kita nggak perlu minder, kita nggak perlu merasa rendah diri atau insecure gitu sama orang-orang. Aduh dia mah misalnya orang kaya, aduh dia mah pejabat, aduh dia mah punya dapur MBG ya kan gitu. Gitu. Jadi karena di mata Allah nggak ngelihat seberapa banyak uangnya. Syarat masuk surga bukan harus jadi pejabat. Syarat masuk surga bukan harus banyak uangnya. Syarat masuk surga bukan harus banyak motornya atau mobilnya. Syarat masuk surga adalah takwa, beribadah kepada Allah, luruskan tauhidnya, ya kan gitu. Maka kita tuh sebenarnya harus sadar bahwa kita tuh lagi berikhram semuanya. Bahwa kita itu sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, habis ikhram dalam haji dan umroh itu juga ada yang namanya tawaf. Tawaf itu ngapain Bapak Ibu? Mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran? 7 kali ya kan, dari Hajar Aswad nanti ke Rukun Yamani. Itu boleh baca apapun, boleh baca subhanallah, alhamdulillah, gitu ya. Atau mau doa, robbana firli wali walidayya, apa pokoknya
atau doa bahasa Indonesia juga boleh tuh, dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani namanya. Nanti dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya seharus ini disunahkannya tuh baca ini, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah ya, hikmahnya apa sih? Hikmahnya adalah kenapa sampai itu disuruh Allah tuh tawaf sampai 7 kali. Kenapa nggak sekali aja? 7 kali mah capek kan gitu ya. Kenapa nggak 3 kali gitu? Karena sebenarnya hidup ini selalu berputar. Dan kenapa dibikin 7 kali? Biar kita dalam hidup ini nggak boleh lupain Allah. Makanya sholat juga sampai 5 kali. Bahkan dulu ketika diperintahin disuruh sholatnya berapa kali? 50, ya kan gitu. Jadi dibikin 7 kali. Dalam tawaf kita tuh nggak boleh loh nengok ke belakang. Lagi jalan terus nengok ke belakang, kita membelakangi Ka'bah, itu nggak boleh. Hikmahnya tuh apa? Bahwa dalam hidup itu kita nggak boleh lihat masa lalu, yang disebut semua kegagalan atau hal-hal yang sudah terjadi itu nggak perlu dilihat lagi, nggak perlu ditangisi, nggak perlu disesali. Yang udah ya udah jadi takdir gitu, bahwa hidup harus terus berjalan, melangkah ke depan, yang kita melangkah karena masih ada sisa-sisa usia yang masih harus kita jalani gitu. Makanya kalau lagi tawaf itu nggak boleh berhenti. Kalau dia berhenti dia akan ketabrak-tabrak sama orang yang di belakangnya, saking ramenya ya kan. Lain orang sedunia ke situ, kalau dia berhenti dia ketabrak, benar? Nah, keinjek-injek. Iya, makanya dalam hidup itu maksudnya Allah kayak dalam hidup kita tuh harus selalu bergerak. Udah gerak aja, melangkah maju ke depan. Jangan lihat yang udah terjadi, yang udah itu udah takdirnya Allah, ya kan gitu. Tugas kita jalani hari ini dan hari ke depan sisa hidup kita seperti apa, dan yakin dengan pertolongan Allah gitu. Hidup itu terus berputar, hidup itu terus bergerak menuju kebaikan, bergerak menuju Allah sampai nanti 7 putaran selesai, sampai nanti usia kita habis dan selesai hidup ke dunia. Makanya kalau habis tawaf itu disuruh sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim namanya. Kenapa habis muter-muter 7 kali tawaf suruh sholat? Karena kan capek ya, habis gerak ya. Istirahatlah dengan sholat. Kita capek nih habis ngejar dunia, ya kan gitu. Bahwa hidup harus terus bergerak, jalan. Kemarin nggak ada duit, ya udahlah, yang penting mah hari ini saya mah kerja aja, ya kan gitu, usaha aja, ya kan gitu. Istirahatnya dengan apa? Sholat. Justru sholat itu menjadi sebuah istirahat. Makanya habis sholat di belakang makam Ibrahim kita disuruh minum air zam-zam, Bu, sunnahnya Bapak. Maksudnya apa? Habis sholat itu Allah kasih rezeki air zam-zam yang bisa mengabul. Insya Allah jadi wasilah kita mau minta apapun nanti Allah kabulkan. Nah terus habis minum air zam-zam ini nanti kita sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, jauh itu, Bu. 3 kiloan ada kali bolak-balik gitu ya. Sofa Marwah gitu 7 kali gitu. Kalau lagi lampu hijau, kalau laki-laki disuruh berlari-lari kecil. Kalau perempuan jalan aja nggak apa-apa sebanyak 7 kali. Nah, itu juga ada hikmahnya. Allah nyuruh kita sa'i ketika haji atau umrah bukan hanya ritual untuk ibadah haji gitu, bahwa ada hikmah. Itu kan ceritanya seorang perempuan, istrinya Nabi Ibrahim, siapa ya namanya? Siti Hajar, ya kan? Yang waktu itu dibawa pergi sama Nabi Ibrahim ke Mekah, dan di sana belum ada apa-apa, ya kan? Nggak ada pepohonan, nggak ada kemah, nggak ada tempat tinggal, nggak ada orang, sama bayinya Ismail. Lalu suaminya kan pergi kan, meninggalkan karena harus kembali untuk bertugas untuk berdakwah gitu, ditinggalkan atas perintah Allah Ibunda Hajar ini dengan Nabi Ismail. Masih ingat gak ceritanya? Terus kan anaknya nangis ya? Haus ya? Terus kan Ibunda Hajar kan lari-lari tuh nyari naik ke atas bukit, ada mata air kan nih, kan gitu ya? Di sofa nggak ada, lari jauh ke Bukit Marwah, dilihat nggak ada lagi mata air, bolak-balik 7 kali. Capek nggak, Bu? Capek ya kan? Justru kalau bisa dibilang jujur, tawaf sama sa'i capean mana? Capean sa'i
kaki, ya kan? Karena kita naik ke atas gitu kan. Nah, udah gitu ternyata airnya tuh di mana, Bapak Ibu? Di bawah kaki Nabi Ismail ya? Bukan di sofa, bukan di marwah, benar? Ternyata di bawah kaki anaknya. Hikmahnya apa, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita ini udah usaha kesana kesini kok jalannya buntu, ya kan gitu. Jangan putus asa, karena bisa jadi pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibunda Hajar itu kan istrinya Nabi ya. Bisa aja dikasih tahu, udah tuh nggak usah repot-repot, ya kan gitu. Airnya di bawah kaki Nabi, tapi kan enggak. Allah membiarkan beliau ikhtiar, usaha, ya kan gitu. Karena usaha itu juga bagian dari ibadah. Gerak aja dulu udah. Yang penting Allah tahu kita lagi ikhtiar dengan cara yang baik, dengan cara yang halal gitu, udah usaha nih gitu kan. Nanti soal pertolongannya di mana, jalan keluarnya di mana, terserah Allah. Jangan putus asa ketika udah usaha tapi mengalami kegagalan, karena bisa jadi jalan keluarnya dari arah yang lain. Itu hikmah sa'i gitu, Masya Allah ya. Kita tuh punya agama luar biasa. Bahkan Ibunda Hajar itu kan ketika ditinggalkan sama Nabi Ibrahim mau pergi, ketika pas mau sampai Mekah itu kan dia masih belum tahu tuh kalau dia mau ditaruh di Mekah ya. Lalu nanya sama Nabi Ibrahim, ini mau kemana sayang, kok jalannya jauh banget nggak nyampe-nyampe. Nggak dijawab. Jalan lagi bawa bayi panas, kalau gitu udah marah-marah kali ya Bu ya. Kamu kemana sih, ya kan gitu. Aku capek, aku gendong anak, ya kan gitu. Kamu bawa jauh nggak dikasih tahu kemana, nggak dijawab-jawab sampai akhirnya Ibunda Hajar itu bilang sama Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah nih? Kita pergi atas perintah Allah gitu. Baru dijawab sama Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah. Terus kata Ibunda Hajar, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan aku, katanya. Beliau punya tauhid yang kuat bahwa oke, kalau ini perintah Allah berarti dimanapun aku ditempatkan, dimanapun aku berada, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku, karena dia sedang dalam ketaatan. Dia yakin kalau seseorang dalam ketaatan maka selalu akan berada dalam penjagaan Allah, akan selalu berada dalam pemeliharaan Allah, akan selalu berada dalam naungannya Allah. Maka ketika ditinggalkan sama suaminya, kalau kita nangis ya Bu ya, tega banget kalau bayi ditinggalin, ya kan. Terus ke istri satunya sakit ya Bu ya, sudah panas-panas, iya udah panas-panas, yang nggak ada siapa-siapa. Kalau Ibunda Hajar ya udah ini perintah Allah, dia yakin tidak akan disia-siakan. Dari sini kita belajar tauhid gitu. Dari sa'i ini lah, makanya seluruh orang di dunia mau dia haji atau umroh harus melakukan ritual ini, sa'i. Bukan hanya sekedar lari-lari ternyata, tapi ternyata biar belajar hikmah dari kisahnya Ibunda Hajar gitu. Lalu kalau haji Bu, ada yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tuh kita berdiam diri hari itu. Jadi kita berdiam diri tanggal 9, 10, 11 loh. Kita berdiam diri di padang Arafah, namanya padang yang luas gitu, isinya tenda-tenda gitu. Semuanya pada pakai baju ihram. Perempuannya pakai gamis gitu. Gamisnya rata-rata pada pakai baju putih atau hitam gitu ya. Jadi ngapain sih wukuf itu, ngapain? Suruh berdiam diri, suruh berdoa, suruh minta ampun sama Allah, karena di hari Arafah itu Allah lagi obral ampunan. Lagi siapa yang minta akan Allah kabulkan, dan Allah kasih ampunan yang luas buat siapapun yang minta ampun sama Allah. Makanya disuruh merenung, disuruh berdiam, disuruh muhasabah apa yang sudah dia lakukan selama ini, lalu minta ampun sama Allah gitu. Karena di hari Arafah itu benar-benar hari ampunan. Kita semua ini kan orang-orang yang banyak membawa dosa, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan segala masalah, segala kegagalan, segala hal-hal yang tidak menyenangkan pada hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita ada dosa. Gara-gara kita kadang-kadang tuh lupa bahwa ini udah diatur sama Allah, ya kita jangan melanggar aturannya Allah, ya kan gitu. Sehingga terjadilah musibah. Surat Asy-Syura ayat 30, segala musibah yang terjadi adalah akibat ulah tanganmu sendiri, dan Allah Maha Pengampun. Makanya di hari Arafah itu kenapa disuruh minta ampun sama Allah?
biar kita dosa-dosanya terhapus, Allah kasih rahmat, sehingga kalau kita meninggal pulang tanpa membawa dosa, tempat pulangnya di mana? Surga. Di dunianya kalau kita banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak istighfar, Allah kasih jalan keluar dari segala masalah, Allah lancarkan rezekinya, Allah kasih kesehatan, Allah kasih hal-hal baik. Karena saya ulangi, sesungguhnya segala musibah, masalah, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang nggak nyaman itu terjadi karena kita punya dosa. Maka waktu di Arafah itu tuh kita cuma suruh dengerin khotbahnya sebentar, sisanya kita suruh minta ampun dan disuruh doa sama Allah. Satu-satunya yang kalau kita minta apapun nggak pernah capek, Bu. Justru kalau kita nggak minta, Allah tuh marah gitu, sombong banget ini hamba aku nggak pernah minta, ya kan gitu. Jadi kalau mau apapun minta sama Allah, sampai Ibunda Aisyah itu kan sandalnya lepas saja minta sama Allah gitu. Saya ngajarin banget ke anak-anak saya kalau minta apapun udah minta sama Allah belum? Udah doa dulu belum sama Allah gitu. Jangan sampai kita mendahulukan ikhtiar tapi belum minta sama Allah, belum bergantung dulu sama Allah, main usaha aja. Makanya gagal kadang-kadang. Coba kalau bisa sebelum apapun benar-benar minta dulu sama Allah yang benar, nanti Allah akan tunjukkan jalan, nanti Allah akan temukan keberhasilan. Setelah kita wukuf di Arafah, ini ceritanya kita berhaji nih ya. Habis wukuf di Arafah tadi itu dari pagi sampai maghrib, sampai matahari tergelincir tuh maghrib, malam, seharian. Kita akan ke Musdalifah. Musdalifah itu ada yang jalan kaki dari Arafah, ada yang naik bis gitu ya. Nah di Musdalifah ngapain? Kita cuma disuruh bermalam, cuma disuruh tidur, suruh muhasabah, suruh zikir gitu ya. Jadi jamaah tidur di alam terbuka, nggak ada hotel, nggak ada kasur, nggak ada fasilitas apapun gitu ya. Hikmahnya apa? Allah pengen di sana itu kita merasakan bahwa kamu mau apa, semuanya itu punyanya Allah, ya kan gitu. Semuanya di sana sama. Kembali lagi tadi kayak kita kalau pakai ihram ya. Kalau ini mau fasilitas di rumah, di negara kalian, di tempat tinggal kalian tidur di rumah yang tingkat 3 pakai lift atau yang dikontrakan bocor, ya kan gitu. Sama aja, ya kan gitu. Di Musdalifah semuanya tidur di atas tanah atau misalnya pakai tikar atau karpet beratapkanlah langit gitu. Allah apa dulu itu yang rumahnya gedong, yang punya kolam renang, yang punya kolam lele, sama semuanya ya kan gitu. Iya, mau yang di kontrakan petakan atau yang di rumahnya yang ada lapangan bola ya kan gitu. Allah nggak lihat itu, semuanya dibikin sama. Tidur di atas tanah, beratapkan langit-langit malam, untuk menyadari bahwa semuanya itu milik Allah. Allah pengen kita menghilangkan kemelekatan harta kita, jabatan, apa semuanya. Kenapa? Menyamakan derajat. Iya, menyamakan derajat di hadapan Allah sebagai siapa? Hamba Allah, semuanya sama gitu. Nah, habis mabit di Musdalifah, paginya ke namanya Mina. Yang ada terkenal itu namanya terowongan Mina ya. Terowongan Mina itu dari tenda menuju tempat lontar jumroh itu ada terowongan besar banget. Nah, makanya terkenalnya di situ terowongan Mina gitu. Dan di situ memang kesabaran sangat diuji. Kenapa? Karena kita akan tidur di tenda yang kadang-kadang mungkin AC-nya mati, yang karena tidurnya empet-empetan, kadang-kadang ada yang berantem ya kan gitu. Ntar ada yang lagi tidur tiba-tiba kentut bau lagu, atau dia lagi tidur dia ngorok gitu ya, atau dia lagi batuk-batuk sehingga bikin yang lainnya nggak bisa tidur. Jadi kayak kesabaran kita begitu diuji di Mina. Makannya juga harus nunggu cateringnya datang, toiletnya apalagi gimana, masya Allah gitu. Bayangin ratusan ribu jutaan orang ke sana, toiletnya tuh terbatas, jadi bakal antri. Udah gitu udah antri, nanti ketika masuk ya kalau bersih pas kebagian yang ada air, kadang-kadang airnya mati juga ya kan. Belum lagi kalau udah sampai dalam ada yang habis nggak disiram ya kan, habis buang hajat nggak disiram ya kan gitu, habis buang sampah nggak dibuang ke tempatnya. Jadi ujian banget gitu. Dan kita di sana nggak boleh ngeluh ya kan, apa yang Allah sajikan ya udah gitu. Banyak jemaah haji yang saya tanyain gimana hajiannya,
yang paling berat di mana? Banyak mereka bilang di Mina. Terutama di mana? Di toilet Mina, ada yang gitu. Karena itu antrinya lama, belum tentu nanti pas masuk toiletnya kotor gitu ya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillahnya selama saya hajian kemarin, saya ngalamin setiap mau ke toilet nggak pernah dapat toilet kotor. Alhamdulillah. Setiap masuk itu toilet kayak harus dibersihin, padahal habis ada orang gitu. Jadi selama 3 harian di Mina itu nggak pernah dapat toilet kotor, nggak pernah yang ngantri lama. Jadi kalau kata orang, saya mah toilet Mina, ada yang ketika masuk, maaf ya, kayak udah kotoran manusia semuanya dalamnya gitu ya. Nanti pesing apa segala macam gitu. Alhamdulillah kemarin Allah kasih nikmat, saya setiap masuk toiletnya bersih gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah, setiap saya mau keluar dari toilet saya bersihin lagi tuh toilet. Biar orang yang setelah saya masuk senang juga kayak saya ya Bapak Ibu ya. Gitu, biar kita nggak senang sendirian, tapi biar orang setelah kita juga senang masuk toilet bersih. Jadi tuh saya bersihin toilet Mina tuh di sono gitu ya, karena berterima kasih sama Allah dapat toilet tuh nggak pernah yang kotor. Habis itu lontar jumroh. Lontar jumroh itu kita 3 kali tuh. Dan bawa kerikilnya berapa? 7 ya kan gitu. Kita melempar, nah itu tuh bukan melempar biasa gitu, dan sekarang kan kita bismillah gitu, bukan melempar biasa. Itu kan lontar jumroh itu kan kita seperti melempar setan ya kan gitu. Dan ketika melempar itu kita diibaratkan kita melempar atau menghilangkan atau mengeluarkan sifat-sifat setan dalam diri kita. Misalnya sombong, misalnya tukang marah, misalnya pernah bohong gitu, atau misalnya pernah apalagi jahatin orang, atau misalnya egois, atau pokoknya melontar setan, melontar jumroh itu seperti kita melemparkan sifat-sifat setan dalam diri kita. Kan kita bukan malaikat ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada jahat-jahatnya juga, ya kan, terjulitin orang, ya kan gitu. Ya kan nggak sengaja bohong-bohong gitu, ya kan apa gitu. Makanya itu dalam terjemah itu seperti kita melemparkan, kita menghilangkan sifat-sifat setan dalam diri kita. Nah, yang terakhir kalau hajian itu kita disuruh tahallul, umroh juga akhir umroh itu disuruh tahallul. Tahallul itu menggunting rambut gitu. Maksudnya apa? Kalau membuang semua keburukan dalam diri kita. Rambut kalau habis digunting, dia tumbuh rambut baru nggak? Ya kan? Rambutnya lebih bagus nggak dari rambut sebelumnya? Iya, lebih subur biasanya kan ya? Gitu. Maksudnya tahallul itu jadi kayak kita membuang semua keburukan dalam diri kita, dan kita semangat untuk hijrah, semangat untuk melakukan amal-amal baik yang lagi nih, biar semangat baru, amal-amal yang lebih bagus dari amal-amal yang sebelumnya gitu. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, kalau mungkin dalam hidup kadang kita merasa capek banget ya, ada aja gitu masalahnya, ada aja ujiannya. Ingatlah tentang Ibunda Hajar. Capek juga, tapi ada aja kok pertolongannya dari Allah. Buktinya Bapak Ibu semua nih, saya yakin ini semuanya pasti pernah punya masalah kan? Ya. Saya wajah-wajah yang lagi punya masalah. Iya, semua orang itu pasti Allah titipi ujian. Setiap orang pasti Allah titipin masalah, ya kan gitu. Biar apa? Biar ingat kita ini manusia, bahwa kita manusia ini nggak bisa apa-apa. Kalau nggak dikasih masalah nanti sombong, ya kan? Kalau nggak dikasih masalah nanti nggak berdoa sama Allah. Kalau nggak dikasih masalah nanti kita lupa sama Allah. Justru masalah itulah yang membuat kita kembali kepada Allah. Dan yang namanya Allah itu nggak pernah kalau kasih masalah itu dibiarin aja gitu, disia-siain. Orang yang udah yakin bahwa Allah itu adalah Rabbnya, adalah Tuhannya, Allah terus Allah sia-sia, itu nggak mungkin. Bahwa setiap masalah pasti Allah kasih jalan keluar. Nama usri yusra, nama usri yusra. Dikasih masalah pasti dikasih solusi. Nanti kalau ada masalah lagi dikasih solusi lagi. Jadi sabar. Bukan tentang kapan selesainya masalah,
Tapi nih ingetin ya omongan saya ya, ini tips buat jalanin hidup. Ketika diuji, ketika ada masalah, bukan tentang kapan masalah itu selesai, bukan tentang kapan ujian itu selesai, tapi amal-amal solih apa yang bisa kita lakukan selama masalah itu berlangsung. Kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah apa yang bisa kita lakukan dan kita perbanyak selama ujian itu berjalan. Karena masalahnya pasti selesai, ujiannya pasti berhenti. Tapi apakah selesai kita dapat pahala atau selesai kita dapat dosa? Kan itu pilihan kita, benar gak? Ya. Kayak Bapak Ibu, berapa kali udah dapat masalah? Berkali-kali kan ya? Tapi selesai gak? Ada yang belum selesai. Tapi dulu-dulu masalahnya juga banyak kan gitu. Tapi ada aja pertolongannya. Dan kalau sekarang masih ada masalah yang belum selesai, nggak usah ditunggu kapan selesainya. Jangan ikut campur urusan Allah. Itu ada urusan Allah kapan mau selesai masalah kita. Tugas kita sekarang adalah banyak-banyak amal solih, ikhtiar dengan cara yang halal, nggak banyak melakukan ibadah dan kebaikan selama ujian itu berlangsung. Biar ketika masalahnya selesai, pahala kita dapat, surga kita dapat. Lagian Bu, Pak, yang diuji mah bukan kita sendiri, semuanya, jangan rame-ramean. Kita tuh kalau tahu kita nggak diuji sendirian kan kayak lebih ringan ya. Setiap orang, setiap umat yang hidup. Iya, ada orang kafir juga diuji, ya kan gitu. Orang kafir kira-kira ditolong nggak sama Allah? Ditolong. Bedanya mereka ketika ditolong masalahnya selesai dapat pahala nggak? Dapat surga nggak? Nah itu bedanya. Jadi jangan mau kalah sama orang yang nggak nyembah Allah. Dan kita ini dalam pemeliharaannya Allah, jangan khawatir. Masalahnya apa aja sih Bapak Ibu? Emangnya kok kayaknya berat gitu, padahal masalahnya udah selesai. Emang masalahnya apa? Banyak. Duit ya kan? Apa lagi? Duit lagi. Oh suaminya nikah lagi. Emang ada? Belum. Wah belum lagi, berarti mau lagi dong. Iya, sebenarnya di dunia ini masalah itu aja kok gitu. Masalah itu aja dan terserah Allah lah mau uji kita pakai ujian yang mana. Jangan ikut campur urusan Allah. Allah udah tahu yang mana yang kita mampu, mana kita bisa. Tapi ujian saya kok duit terus ya, gitu misalnya gitu. Bapak Ibu tenang, syarat masuk surga bukan harus punya uang yang banyak, benar nggak? Syarat masuk surga bukan harus punya suami yang banyak atau punya istri yang banyak, ya kan gitu. Jadi syarat masuk surga punya iman yang kuat. Ingat loh, kan ada orang yang masuk neraka, terus dia masuk surga karena masih ada keimanan sebesar biji zarah, besar biji sawi. Berarti syarat masuk surga keimanan yang kuat. Keimanan itu berasal dari mana? Dari ketakwaan tadi. Iman semakin kuat, dia semakin takwa. Iman semakin kuat, dia semakin taat. Kalau imannya lemah, ya dia takwanya juga kendor, ketaatannya juga kendor. Karena di tips ini, iman itu naik karena ketaatan, iman itu naik karena ketakwaan, iman itu turun karena kemaksiatan. Jadi kalau lagi malas ibadah, kalau lagi kendor zikirnya, kendor jaga Qur'annya, langsung cepet-cepet istighfar, diingat-ingat abis bikin dosa apa Bapak Ibu semuanya. Karena itu tadi, iman itu penggerak. Kita boleh kehilangan apapun. Ya duit saya hilang misalnya, duit saya, harta saya berkurang, atau saya sakit, atau saya kehilangan suami, saya kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan apapun lah, jadi semua bisa hilang, semua titipan Allah, benar? Yang penting nggak hilang keimanan, karena keimanan inilah yang bikin kita mau nyembah Allah. Coba saya tanya Bapak Ibu, emang ngapain sholat 5 waktu? Kalau nggak ada iman, kalau kita nggak beriman bahwa ada Allah sebagai Tuhan saya yang harus saya sembah, emang mau kita sholat? Enggak lah, ya kan? Bapak Ibu ngapain
ngapain tuh? Nggak apa namanya misalnya baca Quran atau puasa dari subuh sampai maghrib, mau rela-relaan lapar-laparan, rela-relaan haus-hausan. Kalau nggak ada iman bahwa Allah cinta orang yang puasa, bahwa Allah ini cinta Allah. Kalau nggak ada keimanan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memerintahkan kita melakukan itu, nggak mau kita ibadah, bener nggak? Ya. Bapak Ibu punya duit, terus lihat ada orang yang lebih susah, misalnya gitu. Walaupun Bapak Ibu misalnya duit saya pas-pasan, tapi dia lebih susah dari saya juga jualan kerupuk, nyarinya susah ya kan gitu. Tapi dia kayaknya kok lebih susah dari saya, terus Bapak Ibu sedekah sama dia. Kalau bukan karena beriman sama Allah bahwa Allah akan mengganti sedekahnya, emang mau ngasih duitnya ke orang lain? Enggak, bener gak? Jadi iman itu bikin kita mau berkorban. Iman itu bikin kita mau taat sama Allah ya. Jadi semua boleh hilang, semua boleh runtuh, tapi asal jangan keimanan kita kepada Allah. Ini pegangan, bahkan untuk nanti masuk surga sama masih ada keimanan sebesar biji zarah, maka insya Allah masih bisa masuk surga. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Oleh-oleh hajiannya. Bahwa bukan hanya orang yang berhaji, belum tentu loh orang berhaji, belum tentu dia bisa dapat hikmah dari perjalanan hajinya. Ada orang yang haji, ya udah ritual aja dia kayak tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit Mina, pulang udah. Tapi dia nggak tahu esensi sebenarnya dalam berhaji itu apa. Seperti yang tadi kita bahas. Nah makanya nih saya berhususan pada Allah, Bapak Ibu di sini diundang ke Baitullah. Sehingga nanti ketika udah kesana, udah tahu nih oh Allah tuh maksudnya begini. Bahwa setiap hari juga kita sedang berhaji gitu ya, sedang menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, semuanya punya Allah, kita ini cuma hamba, disuruhnya taat sama Allah, disuruhnya ikhtiar, hasilnya terserah Allah, dan nanti akan pulang menuju Allah, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga Firdaus, amin. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya bertanya, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf nanya sambil cerita juga ya, Bu. Boleh curhat dong. Iya. Ya, ini kan saya punya suami kedua-duanya punya penyakit yang sama. Penyakitnya tuh yang pertama kena stroke, yang kedua kena stroke juga. Oh, kena stroke. Ya, terus cara saya minta itu gimana Bu? Apa yang dibilang tadi kapan selesainya itu kan kurang benar gitu ya. Terus yang sebenarnya yang mintanya bagaimana? Jadi betul juga digerakin Udi ya kayak geledek. Iya, jadi ibu diuji suami yang kena stroke gitu kan. Ibu kan ya Allah kapan ini suami saya sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya mintanya yang terbaik gimana gitu ya. Jadi sebenarnya kan bukan tentang kapan suaminya selesai stroke ya kan gitu. Tapi tentang bagaimana ibu menyikapi ketika diuji suami yang stroke. Ibu masih sholat 5 waktu, mungkin ditambah sholat sunnahnya. Ibu masih sabar mendampingi suaminya. Ibu masih bisa melayani suami dengan baik gitu. Jadi mintanya, ya Allah, jika ini adalah amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam surga, maka kuatkan aku ya Allah, dampingi aku ridho, tolong bantu aku dalam jalan ini agar aku menjadi hamba yang tidak mengecewakan Engkau. Gitu. Jadi kayak bukan yang kapan ya Allah selesainya, kata Allah terserah aku kan, kata Allah begitu ya. Jadi ya Allah kuatkan keimananku, kuatkan kesabaranku gitu. Emang boleh teh doa minta dikuatkan kesabaran, terus ujiannya ujian sabar terus gitu ya. Salah tuh kalau ada orang, banyak banget sih orang berpikiran saya nggak berani minta dikuatkan kesabarannya. Salah, karena kita ini disuruh Allah berdoa minta kesabaran. Rabbana afriq alaina sabran. Nah ibu apa? Masya Allah, minta dikuatkan kesabarannya, minta dikuatkan keimanannya selama menjalani ujian-ujian yang Allah berikan. Kuatkan bahuku ya Allah, kuatkan imanku ya Allah, dampingi aku gitu. Kalau memang ini adalah cara Engkau untuk memudahkan kami masuk ke dalam surga, saksikan kami gitu. Nanti Allah mudahkan gitu ya. Karena sakit itu kan bukan tanda Allah nggak suka.
sakit itu justru tanda Allah tuh cinta, lagi digugurin dosa-dosanya. Lah buat kita yang mendampingi gimana? Allah itu bersama orang yang sakit lah. Dalilnya apa? Kalau kata hadis kata Rasul, kalau engkau ingin menjenguk Allah, jenguklah orang sakit. Berarti bersama orang sakit itu sebenarnya Allah lagi dekat. Dan kita lagi mendampingi orang yang sakit. Berarti kita juga lagi dekat sama Allah dan pahalanya itu besar ya Bu ya. Apalagi Bu melayani suami gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal ada lagi? Iya boleh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Memang benar kalau orang yang berangkat haji dari rumah sehat, ketika sampai sana sakit, nah setelah itu kan nggak ada umur ya dari sana. Memang di makamnya tidak dikubur gitu, katanya langsung digali lubang, tidak dalam langsung dimasukin langsung hilang. Langsung hilang. Bulak Bu. Itu cita-cita saya Bu. Saya cita-cita banget meninggal di Madinah. Doain ya. Doa mudah-mudahan Allah cabut nyawa ini ketika ada di Nabawi, lalu Allah makamkan di makam Baki di dekat kuburannya Utsman bin Affan, di seberangnya kuburan Rasulullah SAW. Karena saya cinta banget sama Utsman. Amin. Semoga ini dikabulkan sama Allah. Amin. Jadi kalau baru kemarin ada teman saya suaminya meninggal, dia umroh baru 2 hari di Madinah. Abis dari Raudhah tuh, ya kan, dari Raudhah itu kan satu tempat di Masjid Nabawi antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat 2 rakaat dan berdoa di situ, maka doanya tidak akan ditolak sama Allah. Dia abis dari Raudhah tuh, abis ziarah ke makam Rasul. Abis itu dari Raudhah, dia pulang ke hotel. Ceritanya mau ketemu sama anak sama istrinya, dia mau balik lagi ke masjid karena mau asar gitu ya. Pulang ke hotel, dia ngobrol sama sama istri sama anaknya, terus wudhu. Pas mau ke Masjid Nabawi lagi dia meninggal. Masya Allah ya, indah banget. Meninggal setelah baru keluar dari Raudhah dalam keadaan berwudhu mau ke masjid. Kan indah banget ya. Masya Allah, lagi perjalanan aduh indah banget. Saya bilang aduh saya ngiri banget, itu kematian yang saya idam-idamkan gitu. Insya Allah. Dan ketika meninggal dimakamkan di makam Baki gitu. Apakah memang kan kalau orang meninggal ketika umroh itu kan dimakamkan itu dengan kayak ihramnya gitu kan ya. Lalu dimakamkan biasa Bu, ya kan gitu. Digali itu dibaki, ya kan, dibaki itu tetap digali kuburnya, dimasukin, ya kan gitu. Tetap kalau dalamnya tiba-tiba hilang ya Allah alam, ya kan gitu. Cuma nih di Baki itu kan makamnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, makamnya Fatimah radhiyallahu anha, makamnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat Rasul itu di situ. Dan mereka itu ada yang syahid ya kan gitu. Dan pernah juga kayak dalilnya itu kan kayak jasad utuh ya. Kayak pernah di Uhud pernah terjadi banjir. Uhud itu kan tempat perang ya, tempat perang Rasulullah SAW. Kalau ke Uhud, kapan-kapan nanti kita ke Uhud, amin. Itu namanya makam syuhada Uhud gitu. Pernah terjadi banjir, terus kelihatan karena di sana itu nggak ada batu nisan. Di sana benar-benar menerapkan dalil tidak boleh membangun bangunan di atas kubur gitu kan ya. Jadi kalau di sana tuh kuburan kayak tanah gitu aja. Gitu paling ada batu kecil gitu buat tanda-tanda ya. Rata biasa. Rata, nggak ada batu nisan. Mereka pakai dalil yang tidak boleh membangun bangunan di atas kubur gitu. Jadi rata aja gitu, nggak pusing mikirin beli batu nisan yang gede-gede apa gitu ya. Di Indonesia. Itu rata. Injek-injek dong Bu. Iya, sebenarnya gitu. Sebenarnya itu kan memang nggak dibangun ya. Jadi cuma kalau kita lihat makam di Saudi, di Madinah, di Makkah itu benar-benar tanah aja biasa. Ya masih keinjek-injek berarti. Enggak, jadi ada batasan juga. Jadi misalnya kotak ini berapa jenazah, nanti ada kotak lagi ini berapa jenazah gitu. Katanya ditumpuk-tumpuk ya Bu ya? Kenapa? Katanya ditumpuk-tumpuk, katanya ntar tumpuk hilang. Iya gitu, kan soalnya kalau udah dalam kubur mah udah beda lagi. Udah kayak aduh aku tumpuk nih sama
Iya, justru nih ya, beruntung banget orang yang meninggal dia dikuburkan bareng orang-orang muslim. Amin. Iya, apalagi sama orang-orang yang udah dijamin masuk surganya. Ibunda Aisyah, Fatimah ya kan dimakamkan di Baki ya kan gitu. Jadi kayak sama orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur gitu. Karena serem kalau kita dikubur bareng sama orang-orang kafir. Dan tiap hari dia disiksa ya kan gitu kan. Itu betul, makanya emang diperintahkan sama para ulama tuh carilah nanti kalau meninggal minta sama Allah supaya kuburannya kita di tempat orang-orang muslim gitu. Bahkan bertemanlah dengan 40 orang yang dia taat, yang dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Biar ketika kita meninggal 40 orang ini sholatin kita, jadi nanti bisa meringankan hisab kita gitu ya, bisa meringankan kita nanti di alam kubur. Maka ini ada 40 orang lah ini. Ya, nggak ada. Kira-kira 40 orang lah ya. Insya Allah semuanya tidak melakukan kesyirikan. Insya Allah semuanya dalam ketaatan. Nanti kalau saya meninggal, tolong disolatin ya. Jadi persembahan terakhir terbaik yang bisa kita berikan untuk saudara kita, untuk keluarga kita. Lalu kalau sholat jenazah itu kan ya, dan pastikan dari sekarang tuh guru saya selalu ngingetin kayak kamu harus punya 40 orang yang dia itu tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, tidak melakukan kesyirikan, dan kasih tahu dia nanti kalau saya meninggal tolong saya disolatin. Gitu untuk meringankan kita ketika kubur. Jadi kalau tadi nanti kalau udah sampai di dalam hilang gitu ya hilang tuh soalnya dikubur di tanah ya gitu. Tapi banyak banget di sana cerita jasad-jasad tuh utuh Bu gitu, karena syahid ya, wangi ya kan gitu, itu tuh banyak gitu. Dan itu impian semua kaum muslimin untuk bisa meninggal di Madinah, terutama ya di Madinah, biar dimakamkan di makam Baqi gitu. Iya, pas kena banjir itu ada kuburannya yang kesingkap, jadi kayak jasad-jasadnya itu kelihatan. Dan masya Allahnya jasadnya utuh. Di sana kan ada Khalid bin Walid ya, jasadnya utuh Pak, masya Allah ya. Jadi ketika banjir jasadnya utuh. Jadi kalau bertumbuk-tumbuk, kelihatannya bertumbuk-tumbuk ya kelihatannya doang ya kan gitu. Karena Bapak Ibu tahu Pak, ternyata di dunia di alam kubur itu orang udah meninggal dan dia dapat nikmat kubur. Dia tuh pengen banget loh ngasih tahu ke kita bahwa di sini tuh udah enak banget. Aku nggak lagi ngerasain ujian-ujian yang nggak enakin itu ya kan gitu. Mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggal juga. Mereka akan saling bertanya tentang kabar orang-orang yang masih hidup. Misalnya tuh yang meninggal anaknya gitu ya. Terus ketemu sama neneknya yang udah meninggal di alam kubur. Nanti nanya gimana bapak ibu kamu ketika dunia gitu. Dan mereka juga akan bertanya tentang orang yang udah meninggal juga dulunya. Si ini kan udah meninggal juga ya, kok nggak ada? Nah, kalau di situ nggak ada, berarti dia termasuk ruh yang tertahan. Maksudnya apa? Dapat siksa kubur. Karena ketika kita di alam barzah, ada ruh yang ditahan, ada ruh yang dibebaskan. Ruh yang dibebaskan ini mendapatkan nikmat kubur. Dia berkumpul lagi, dia nanti akan ditidurkan lagi sampai nanti hari kiamat, dan dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Jadi meninggal itu tidak selalu menyeramkan, ya kan gitu. Bukan dulu yang susah kubur aja, karena ternyata ada nikmat kubur. Ini jadi hiburan buat orang-orang yang mungkin ditinggal meninggal oleh keluarganya atau orang-orang tercintanya gitu. Jangan sedih, di sana mereka udah enak. Mereka lagi reuni, ya kan gitu. Mereka bakal aduh apa keluarga saya nyusulin, ya kan gitu. Kan di sini enak banget. Justru kita ini di sini yang masih harus berjuang. Apakah nanti kita meninggalnya termasuk ruh yang tertahan atau ruh yang terbebaskan? Kita dapat nikmat kubur atau siksa kubur? Maka selama masih ada usia, ini masih bisa harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita mati syahid, ya kan? Gak ada yang mungkin Bu. Makanya kalau minta jangan fokus duit ya Allah duit ya ya. Mintanya minta husnul khotimah, minta surga sama Allah, minta dikuatin keimanan, minta Allah ridho. Gitu biar kita jadi penghuni surga. Ya, boleh. Ya. Saya nggak boleh gerak gimana Pak? Masih mau boleh. Nih ya, ini dua lagi.
apa? Nah itu sebenarnya peraturan dari Saudi atau emang udah ketetapan yang meninggal umroh atau haji dikubur di situ? Sebenarnya itu ditawarkan sama mereka. Jadi kalau mau meninggal meninggal di Madinah ya, kalau di Mekah namanya di Ma'la, kalau di Madinah di Baqi. Dan kalau dari hadis itu kan barang siapa yang dimakamkan makam Baqi itu kayak diringankan hisabnya, masya Allah ya, gitu. Dapat syafaat dari Rasul. Nah kalau dapat syafaat dari Rasul mah kita kipas ya kan gitu, masya Allah ya kan gitu, kayak jalan terobos masuk surga gitu. Makanya banyak orang tuh pengen banget bisa meninggal di Madinah biar dimakamkan di makam Baqi, biar dapat syafaat Rasul. Karena kalau yang nggak dimakamkan di makam Baqi, ya belum tentu, kayak kita semua kan belum tentu ya dapat syafaat. Tapi kalau yang di Baqi, kata Rasul dapat syafaat Rasul. Dan itu kita boleh pilih, kayak tadi suaminya teman saya mau dimakamin di Indonesia atau di Baqi gitu Pak. Yang tahalul itu untuk perempuan potong rambut juga? Potong rambut Sampai habis? enggak. Kalau laki-laki memang sunahnya digundul ya, dihabiskan gitu ya. Dapat kalau perempuan ya sedikit aja, sedikit. Kalau digundulin ke orang Yahudi ya kan. Orang Yahudi kalau lagi nikah perempuannya digundulin bu katanya. Sebagai persembahan untuk suaminya, perempuannya digundulin, bersyukur kita jadi orang muslim bu. Nikah kagak disuruh gundul kita ya kan. Alhamdulillah aturan Islam. Jadi tuyul dong. Tuyul ya kan, untuk latinya nanti malam pertama. Kadang tuyul. Ya gimana Pak? Ada 2 pertanyaan. Boleh, banyak ya Pak? Ya apa Pak? Yang pertama, ada nggak rencana Umi mengumrohkan jamaah? Ada dong. Tadi kan saya bilang, insya Allah setelah ini saya akan mengajukan kembali kepada pihak rekor, doain ya. Saya sama ini sama Pak Diego, mudah-mudahan nanti dapat jatah satu-satu bisa berangkat umroh. Atau doakan juga yayasan kita, yayasan Nikop Squad ini, Allah mudahkan terus lancar. Ada muhsinin juga yang mengumrohkan gitu ya. Atau doain saya duitnya banyak banget Bapak Ibu ya kan. Saya umrohkan Bapak Ibu, amin. Amin, doa saya sih kita bisa umroh bareng-bareng. Ya Allah, kabulin ya Allah. Umroh bareng orang ada di sini. Ada berapa orang sini ya Allah? Oh yang tahu nih berapa orang, tambah tim ya Allah, minta rezeki yang lapang, yang mudah, tolong mudahkan ya Allah. Kira-kira cuma 2 bis kok ya Allah. Ini 2 bis doang ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha mengundang, Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang, ya Dzal Ikram. Undang semua orang yang ada di sini ya Allah. Keluarga Keturunan Netra ini bersama tim yang hadir di sini ya Allah. Ya, kayaknya nggak nyampe 2 bis ya Allah. Minta rezeki yang lapang, undang kami ya Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amin. Kabul insyaallah Bu. Yang kedua Bu, Ya. masih tentang tahalul. Ya. Kan namanya rambut kan nggak semua orang punya rambut, gimana? Kalau yang botak, kalau dia ada kumis, potong kumisnya. Kalau dia punya jenggotnya dipotong. Iya. Tapi nggak potong bulu ketek enggak ya? Karena rambut. Tapi jarang sih di sana, biasanya jarang yang botak. Kalau begitu dia ya rambut yang ada di kepalanya lah gitu Pak. Ya, jadi Bibo nggak usah khawatir dan disuruh gundul ya. Ya, ada lagi nggak? Saya Umi. Oh boleh, ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apakah benar kalau kita mau berangkat haji harus berkorban dulu? Harus Berkorban. korban apa tuh? Perasaan. Korban duit Pak, itu udah jelas. Oh sapi, kambing, itu mah kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha, kalau yang mampu dia memang harus berkorban gitu. Tapi kalau mau naik haji gitu misalnya ya, mau naik haji atau umroh harus berkorban, itu nggak ada dalilnya, nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya dia mau syukuran aja, lagi banyak uang ya kan gitu kan, korban, nah itu boleh ya, boleh
gitu. Barang nggak apa-apa. Makan bareng, aduh saya kesinggung nih. Kita makan bareng apa di sini? Ya Allah, Amin. gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus, tapi kalau misalnya Idul Adha, memang kita diperintahkan untuk berkorban. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu, gitu ya. Kalau yang nggak mampu ya saya ikut sedekah daging atau ya udah terima aja deh. Ya. Lumayan buat nyate ya kan? Iya buat nyate gitu. Udah, ada lagi? Kalau udah saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Saya mau kasih hadiah buat teman-teman di media sosial saya. Kalau tadi saya yang kasih ilmu, sekarang Bapak Ibu yang kasih ilmu buat saya sama teman-teman saya, mau? Sini cuma nanya satu pertanyaan aja. Nanti di video sama Naila sama Gilang. Pertanyaan saya sederhana kok, tapi dalam banget ini. Kalau Bapak Ibu mau menyampaikan sebuah pesan buat kami yang bisa melihat ini, Bapak Ibu mau kasih pesan apa? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan semua juga mudah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu doa ya, doa. Kalau pesan kehidupan, pesan kehidupan. Iya. Pesan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu Umi Indandari ya. Iya. Sudah mudah-mudahan Ibu harus semangat berjuang di jalan Allah karena Allah tidak akan tidak menyia-nyiakan perjuangan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Umi Indandari yang insya Allah perjuangannya di jalan Allah pasti Allah akan melipatkan pahala Ibu semua. Amin. Masya Allah. Makasih Bapak. Ada lagi yang mau kasih pesan kehidupan tuh Ibu ya boleh. Kalau Bapak Ibu mau kasih pesan kehidupan untuk kami yang bisa melihat ini, kira-kira mau kasih pesan apa Bapak Ibu buat biar kami semangat? Saya Umi. Iya tunggu Ibu dulu tuh ini ya. Bentar. Kalau buat pesan dari saya, Bidadari, semoga tidak bosan untuk mengeluarkan ilmunya dan apa yang punya dimiliki hartanya, semoga harus lebih giat lagi membantu orang-orang yang tidak mampu dan kurang kecukupan. Semoga apa yang untuk saya dan untuk masyarakat sekitarnya bisa berkah dan bisa untuk bumi juga. Amin. Ya Bapak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi Iya. dan tim dan semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini sangat berarti buat kami. Dan mungkin sedikit pesan buat saya untuk teman-teman yang mungkin keadaannya lebih baik dari kami. Mari kita mensyukuri segala sesuatunya nikmat Allah yang udah Allah berikan, nikmat kesempurnaan panca indera. Karena ketika semuanya itu udah hilang, baru nikmat itu akan sangat terasa. Dan untuk teman-teman di luar sana, terima kasih sudah menganggap kami ada. Karena di luar sana, iya kami ada, tapi kami tak melihat dan terkadang kami tak terlihat. Sekali lagi kami ucapkan kepada Umi dari tim dan semua pihak musliman, terima kasih. Kami ucapkan yang sangat, semoga Allah meridhoi apa yang sudah Umi dan teman-teman berikan. Dan sekali lagi ucapan terima kasih yang sangat sudah merangkul kami. Karena di luar sana banyak orang yang kasihan, tapi kami bukan kasihan yang kami perlukan. Kami ingin dianggap ada dan dirangkul, diberikan ruang, karena hal-hal itu yang mungkin sejauh ini belum kami rasakan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Jadi terharu saya, maksudnya ini memang jadi semangat banget ya gitu, karena buat saya kalian itu keluarga kedua saya gitu ya, bagaimanapun juga, bahkan kalau di tempat-tempat mustajab juga kalian insya Allah ada dalam doa saya. Dan sebenarnya
bukan di sini aja, ada juga di Ciputat di Tangerang sana. Nanti saya pengen banget juga kenalin sama Bapak Ibu. Mereka tuh bikin komunitas namanya Blind Coffee. Jadi mereka sama kayak Bapak Ibu tapi bikin kopi ya. Kapan-kapan kita ketemu ya? Ya. Kalau saya juga lagi mikirin apa? Ada yang kenal juga tentang Rabu. Ada ya, nanti mereka mau anniversary tuh yang mau 7 tahun. Rencana saya mau saya kumpulin sama Bapak Ibu semuanya, biar kita saling menginspirasi ya, biar kita saling tadi saya bawa kita tuh ada kok ya kan gitu. Seperti perjalanan haji tadi, Allah tuh nggak lihat orang yang bisa lihat atau yang nggak bisa lihat ya kan gitu. Allah tuh lihat kita sebagai hamba Allah gitu. Jadi nasihat Bapak tadi itu bikin saya lebih semangat lagi nih gitu. Karena program ke depan ini tuh kita programnya lagi mau menempatkan 2 hal. Yang pertama buat Bapak Ibu yang tunanetra, yang kedua buat para ojol gitu. Karena mereka lagi berat juga gitu. Insya Allah kita lagi pikirin program-programnya. Kalau Bapak Ibu ada ide, misalnya saya pengen belajar ini deh Umi, kayaknya kalau kami bisa punya kemampuan ini akan membantu kami, itu bisa disampaikan kepada kami. Misalnya kayak tadi mau belajar bikin kopi juga di Umi gitu, atau apa gitu. Misalnya apa? Bikin kue. Bikin kue. Iya, usaha-usaha kecil. Iya bisa banget gitu. Saya qadarullah Bu, saya udah kepikiran itu dan sudah ada yang bersedia buat ngajarin. Nanti yang muda-muda yang gampang-gampang. Apa? Nganyam apa? Ke bungkus kopi itu dibikin tikar, dibikin tas gitu. Oh iya kerajinannya. Iya itu juga bisa gitu. Masya Allah. Intinya begini Bu, kalau menurut saya ya, apapun kami bisa kerjakan penting ada pelatihan. Ada pelatihan ya. Benar. Insya Allah walaupun tidak bisa melihat, kami tetap bisa meraba atau Iya. merakit. Masya Allah. Coba Pak biar di video tadi siapa tahu ada teman-teman nanti yang lihat dan mereka punya bersedia untuk melakukan apa ngasih pelatihan ya kan gitu. Ya. Bapak, jadi gimana Pak? Eh, Baik, terima kasih. Barangkali Bapak Ibu akan menerima pekerjaan tunanetra. Tunanetra insya Allah apapun yang dikerjakan insya Allah bisa. Tapi dengan syarat kita pun harus menerima pelatihan. Kami walaupun tidak bisa melihat, kami bisa mengerjakan. Ya, benar. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya yang lihat video ini, kita bisa kasih amal jariah, kita bisa berjuang untuk amal jariah buat kita dengan kasih ilmu pelatihan-pelatihan buat saudara kita yang ada di sini. Mungkin kecil tapi akan berarti sangat besar karena akan menjadi sebuah keahlian yang bisa dijadikan penambahan penghasilan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti saya juga akan bilang sama teman-teman saya gitu ya, udah ada yang kemarin mau ngajarin bikin kue Bu. Ya. Terus nanti coba yang lain bapak-bapak nih apa kira-kira Pak gitu, nanti bisa kasih ide ke saya gitu. Karena saya pengen pelatihan ini Umi. Begitu saya. Ya, intinya Bu, kalau kita kan pelajar ini udah bisa mijit semua, Ya. supaya kedepannya mijit kita kan usaha kita intinya mijit. Pijit. Kalau kelompok, gimana usaha kita supaya lebih dikenal masyarakat luas. Oke, saya juga udah punya ide itu. Gini. Jadi teman-teman tuh kan ilmunya biar bisa udah pada tahu pijit di rumahnya masing-masing. Gimana supaya teman-teman itu terjangkau oleh daerah luar. Jadi Oke. kayak ini kayak TikTok, IG gitu kan, supaya teman-teman yang jamaah intinya yang jamaah pengajian di sini bulanan supaya kredit pijitnya terkenal ke seluruh dunia lah. Iya, Masya Allah seluruh dunia. Kita baru mau izin ke Amerika. Jangan ditanggung, jangan Indonesia juga ya. Orang-orang turis mana bisa mampir ke kredit pijit teman-teman semua Bu. Ya, apa-apa itu aja. Iya, Masya Allah. Itu kan saya pikirin juga. Dipanggil, pijit siap dipanggil. Pijit untuk relawan pijit. relawan pijit, Masya Allah. Iya, ini nih saya pikirin juga. Nanti kita bikin wadah. Aja Bu, usaha kita pijit semua soalnya. Iya, kita bikin wadah tentang pijat tunanetra ini untuk nanti kita promosikan, gitu ya. Biar nanti mungkin lewat nanti kita gak pakai satu nomor admin yang nanti kayak giliran siapa gitu ya. Nanti insya Allah akan kita promosiin, gitu ya. Dan insya Allah nanti kita ini baru di pikiran saya kemarin, tapi Bapak ngomong gitu saya kepikiran lagi. Saya juga udah lama sih, kemarin jarang ketemu Ibu kan. Iya, oke.
Baik, insya Allah ini idenya kita tampung. Tapi gitu Bu, kadang-kadang kita kalah dua Bu. Awal-awalnya Bu. Bang model. Kadang-kadang modal sama model kita kalah. Masya Allah. Gini nih, boleh nggak nanti hari apa tim media saya datang ke Bapak Ibu Boleh, ya? Sini, Bu, nggak Nanti apa-apa. ya, nanti Bapak Ibu promosiin deh tuh, ya kan? Benar-benar Bu ya. Iya, nanti saya ini, misalnya Bapak ini, gitu, terus saya bisa pijit, Ya. jadi Bapak Ibu semuanya bisa ini, Ya. kita berkumpul, Bapak Ibu bebas promosi gimana, nanti kita bantu blast, kita bantu promosiin di. Ada spot masak, ada refleksi, Tapi ada kasih tahu dulu, hari ini kan ada macam-macam fashion, pijit. Kenapa? Macam-macam pijit kan banyak. Hah? Kalau mau ngumpulin kita kayak gini harus dikasih waktu. Iya. Iya, nanti dikumpulin di satu tempat ya. Ya, oh ya, siap-siap. Iya boleh, atau nanti ya. Kadang dia Bu Tiga hari sebelumnya. Kalau dia Bu pijat bisa ini kalau yang coba bisa. Dia nih pengen coba ya. Bagian siapa yang dari ininya, dari pasiennya? Boleh, boleh. Sebenarnya itu aja sih usaha teman-teman itu doang Bu. Iya, iya. Jalannya banyaknya gitu. Kan video juga banyak yang follow kan. Iya. Iya. Iya, di dalam ada karena gampang Bu. Iya, nanti bukan cuma di IG saya, IG teman-teman saya nanti saya suruh up ya. Saya minta tolong up nanti ya. Gitu. Jadi kemarin tadi maksud saya ini, maksudnya kalau seandainya ada pabrik terdekat, kita untuk tambahan kita kan dulu ya, ada misalnya contoh ya, pembangunan produk apa kita ini ada pelatihannya. Oh ya, kalau ada pelatihannya bersedia ya. Misalnya gampang aja, kadang-kadang kan ada yang bukan jualan bulan promosiin, Oh ya. Iya, 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 benar. Yang penting sudah dilatih, insya Allah bisa mengerjakan ya Pak ya. Baik, insya Allah. Rokok Nanti sekarang tinggalan. Iya tadi udah lama. Aku sedikit-sedikit saya panggilin Pak. Iya, insya Allah nanti ini idenya kita tampung, udah saya pikirin juga gitu ya. Iya, Tentang oh, itu masih ingat deh, Sage. mudah-mudahan Allah ridho, Allah kasih jalan. Semua punya kehidupan yang lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia, lebih bersyukur, dan lebih membuat kita dekat lagi sama Allah. Amin. Mungkin itu aja, karena saya lihat tuh makan siangnya udah keluar. Iya, iya. Boleh nih dibagiin itu makan siangnya ya. Mau bagiin sekarang apa nanti biasanya? Makannya di mana biasanya? Oh, di rumah nih. Apa? Ini juga yang penting doa aja gitu ya ini. Oh iya, Masya Allah. Ustaz Faris mana nih? Doa dulu nih, Ustaz Faris. Ustaz Faris baru pulang umrah nih, ya kan? Baru masih bawa Ka'bah nih, masih bawa Madinah. Iya, Ustaz Faris baru pulang umrah. Doa Ustaz.